Jadi sudah sama apa yang kita rayakan hari ini, esok juga yang kita rayakan, atau sore ini di paroki. Jadi hari ini gereja merayakan pekan Prapaskah yang ketiga dan bacaannya mengikuti bacaan ini. Lalu kemudian saya merenung ayah akan menasih renung kuade apa yang harus saya katakan dengan bacaan hari ini ya, dengan perayaan hari ini. Karena perayaan hari ini kan perayaan sibuk ulang tahun, sementara bacaannya kan bacaan tentang pertobatan ya. Nah, jadi mau apa kita dengan bacaan pertobatan ini ya, dan kemudian perayaan hari ini di ulang tahun. Tapi saya renung lagi, mungkin ada yang Tuhan mau katakan ya kepada kita semua, dan terutama juga kalau kita dengan bacaan pertama. Bacaan pertama itu kan berkisah tentang panggilan Musa itu kan. Kan Musa dipanggil Tuhan untuk pergi lagi ke Mesir. Dia sebenarnya kan sudah di Mesir tadinya, sudah di Mesir, lalu kemudian sudah tinggal di istana. Tapi ketika dia punya rasa terhadap saudaranya, sesama orang Israel yang saling membunuh itu kan, ditindas sebagai budak di Mesir, dia iba dan kemudian dia membunuh orang Mesir itu kan, sehingga dia lari. Tapi Tuhan panggil lagi dia untuk ke Mesir. Untuk apa? Untuk membebaskan bangsanya, membawa bangsanya, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah terjanji. Gak gampang untuk memimpin bangsa Israel itu ya. Bangsa Israel yang dikatakan juga dalam kitab suci bangsa yang tegar tekuk, orang yang keras kepala. Gak mudah membawa mereka itu. Jadi kalau saya ibaratkan dengan peristiwa hari ini, Inang ini bolehlah kita katakan sebagai Musa dalam keluarga ya. Sebagai Musa yang membawa seluruh keluarga Pinopar, marga Batubara, dan juga Pandiangan ya. Hanya Inang pertama ya, Pandiangan yang Naparjogi cerita ya di Jakarta. Dari Pandiangan Inang juga ya. Inang juga kan. Dari cerita-cerita yang saya dengar bahwa rumah di Kampar itu menjadi oase bagi keluarga Batubara dan juga keluarga Pandiangan. Purba juga ya, yang dari tembak langsung dari Medan itu BTR pasti mampir di Kampar kan begitu ya. Jadi semua pasti pernah singgah di Kampar, termasuk Opung Gabede. Jadi semua pasti mengalami pengalaman di Kampar. Jadi kalau cerita-cerita saya dengar itu, mengapa bisa dari keluarga Batubara dan Pandiangan dan Purba juga bisa tinggal di Kampar, dan kemudian cerita yang keluar itu bukan cerita tentang yang buruk, tapi cerita yang baik. Itu kan? Tidak ada cerita yang buruk kan? Cerita yang baik semua. Artinya apa? Jadi Inang ini dijadikan oleh Tuhan seperti Musa tadi, yang mau membawa keluarga Batubara, keluarga Pandiangan dan Purba ke tanah terjanji di tanah Pangarantuan ini, di tanah Pangembangan ini ya, di tanah perantauan di kota Jakarta ini. Jadi oase pertama itu Kampar. Kalaulah Inang ini tampil sebagai pribadi Inang-inang orang Batak yang marah-marah terus, marah-marah terus, nggak akan mungkin orang betah tinggal di sana kan. Mungkin kalau tidak dikerjakan pekerjaan itu sudah mereka-reket kan, walau kita kan begitu kan, direpet-repeti terus, nggak ada yang betah. Kalau Inang ini mungkin sombong orangnya, nggak akan mungkin ada yang mau tinggal di situ. Tetapi karena Inang ini tentu punya kepribadian yang rendah hati, terbuka, mau menerima semua orang datang, akhirnya semua senang. Dan Inang ini perlahan-lahan seperti Musa tadi membawa ke tanah terjanji tadi, satu persatu dibawa, diantar ke tanah terjanji di kota Jakarta ini. Dan juga bagi anak-anaknya saya kira juga pasti sosok Inang ini adalah sosok yang membawa kalian ke tanah terjanji itu. Musa sampai akhir hidupnya kan tidak menikmati tanah terjanji itu. Dia kan meninggal tuh, sebelum masuk tanah terjanji dia sudah mati. Jadi Inang ini menyiapkan tanah terjanji itu anak-anaknya sampai bisa menjadi direktur MAP kan. Nggak perlu Inang ini duduk di kursi MAP itu kan. Dia menyiapkan semuanya. Musa itu kan nggak perlu sampai ke tanah terjanji dia, tapi umat Israel itu sampai ke tanah terjanji. Nggak perlu Inang ini duduk
di kantor pengacara. Dia cukup putus hapusannya. Dia cukup putus juga itu Eli. Jadi dia siapkan semuanya. Dialah yang menjadi Musa tadi. Bahkan dia kirim juga sampai ke Amerika ya. Dari Amerika datang khusus bersama inangnya di perayaan hari ini. Jadi kalau kita dengar bacaan hari ini tentang Musa yang dipanggil Tuhan itu menjadi pembawa bangsa Israel ke tanah terjanji, itu mungkin itulah gambaran inang ini. Dia menjadi sosok Musa yang membawa keluarga besar Batubara, Pandiangan, Purba, dan terutama di keluarga inti untuk sampai ke tanah terjanji itu. Dengan apa yang anak-anaknya sekarang hidupi dan geluti, itu semua pasti berawal dari tamiannya inang ini, doanya inang ini. Bagaimana Musa itu dalam membawa bangsa Israel itu? Tentu dalam membawa bangsa Israel itu gak semua juga baik-baik kan? Artinya gak semua mengikuti apa yang dikatakan Musa itu kan? Sampai 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun itu kan? Sebenarnya kalau kita pernah ke Israel, pernah ke Yerusalem, kalau kita lihat peta itu sebenarnya bisa tarik lurus dan bisa masuk cepat. Gak harus sampai 40 tahun, tapi harus sampai 40 tahun lah orang Israel itu berputar-putar di padang gurun itu. Untuk apa? Untuk mengalami masa pembentukan dari Tuhan sendiri. Karena kita ketahui juga bahwa umat Israel itu gak semuanya satu hati mengikuti apa yang dikatakan Musa. Ada juga yang menggerutu ya. Ada yang menggerutu sudah dikasih makan, lalu menggerutu kepada Musa, Musa, bagaimana kami ini? Di padang gurun ini tidak ada minuman, tidak ada makanan. Ketika mereka bertemu dengan Laut Merah, mereka takut. Di belakang orang Mesir mengejar Firaun, di depan ada laut. Mereka menggerutu lagi kepada Musa, sehingga umat Israel itu menggerutu kepada Musa, Musa, lebih baik kami pulang kembali ke Mesir katanya, daripada kami di sini mati kelaparan. Lebih enak di Mesir, bisa makan daging, dikuali, makan buah-buahan, mungkin makan BPK, makan sasak, dan makan nanyasik atau nanyaru. Lebih baik makan itu di sana, tapi memilih sebagai budak. Mereka mengatakan itu kepada Musa. Tapi Musa menjawab apa yang mereka inginkan. Makanan juga diberikan, minuman juga diberikan, dan kemudian menjadi perlindungan juga bagi mereka. Di kala siang hari, terik mentari di padang gurun, Tuhan turut serta memberi AC pada mereka ya, sebagai tiang awan yang melindungi mereka nggak panas. Kemudian juga di malam hari ketika tidak ada terang bulan, tidak ada lampu, tidak ada listrik, menjadi tiang api yang berjalan bersama mereka. Tuhan hadir pada mereka, dan Musa mengatakan semuanya itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan masih menggerutu mereka untuk dibawa Tuhan itu. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita menjadikan inang kita ini sebagai role model bagi keluarga di usia 93 tahun, ini tentu pencapaian yang luar biasa. Banyak hal yang sudah dia alami dan sekaligus menjadi role model bagi keluarga anak-anaknya, dan juga keluarga Batubara, keluarga Pandiangan, keluarga Purba. Tentu inang ini menjadi model inspiratif yang saat ini masih hidup untuk kita. Dan kenapa kita merayakan 93 tahun ini sebagai bentuk syukur di tempat ini? Tentu ada alasan keluarga. Gak hanya memikirkan di tempat ini sebagai tempat yang besar, kenapa gak di rumah di kampung. Tentu ada yang mau dikatakan, yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan itu ya. Dan sekaligus kita mau belajar bersama dari inang ini, mengingatkan kembali kalau inang ini menjadi sosok role model. Dia seperti Musa yang membawa kita, membawa anak-anaknya, membawa keluarga. Tapi anak-anak yang dibawa dan keluarga yang dibawa itu juga nggak semuanya juga ikut apa yang dikatakannya. Ada juga yang menggerutu ya, ada yang menggerutu, ada yang tidak mengikuti apa yang dikatakannya. Tentu sebagai orang tua juga pasti punya pengalaman itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengar hari ini, di situ saya kira pesannya. Jadi kita semua saudara-saudari yang kita rasa-rasa
kalau inang ini kita jadikan sebagai role model yang sangat sempurna dari sana. Baca Injil hari ini dikatakan ada orang-orang yang datang kepada Yesus. Yesus, bagaimana ini? Apakah orang Galilea yang dikatakan tadi itu, yang mati dibunuh oleh Pilatus, darahnya tercampur dengan persembahan dan kurban, apakah mereka itu berdosa besar sehingga seperti itu cara matinya? Lalu kemudian mengatakan orang-orang yang 18 orang yang tertimpa menara yang jatuh di dekat Siloam itu, apakah itu juga sama seperti itu? Orang yang berdosa. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kalau orang mati dengan cara yang tidak baik, orang selalu mengaitkan bahwa dosanya besar. Itu menunjukkan kesombongannya. Orang-orang Yahudi mengatakan kalau orang itu menderita, tentu pasti dosanya besar. Dan seolah-olah kita mengatakan bahwa saya ini gak berdosa. Maka Yesus mau mengatakan kepada mereka, bukan seperti itu. Bukan karena dosanya besar maka mereka matinya dengan cara seperti itu. Tetapi lebih baiklah engkau bertobat sekarang. Supaya apa? Supaya engkau tidak mati dengan cara yang demikian. Dalam bahasa Bataknya itu kan Paulu Maroham asal nang mabu aja. Bertobatlah supaya jangan binasa. Itu kata Yesus kepada mereka. Jadi di situ kelihatan Yesus mau membuka hati dan mata orang-orang Yahudi yang merasa diri sebagai orang pilihan, orang yang sombong. Kita ini bangsa pilihan Tuhan, orang yang sombong. Jadi kalau ada orang yang mati dengan cara-cara yang tidak lazim, entah dibunuh, entah bagaimana hidupnya menderita, selalu dikaitkan dengan dosa. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, engkau bertobatlah supaya engkau juga tidak mati dengan cara demikian. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, saya kira pesannya kepada kita dalam Pekan Prapaskah yang ketiga ini, Tuhan mau mengajak kita untuk sekali lagi belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati tidak sombong untuk melihat orang lain itu bersalah dan berdosa. Tetapi bagi kita sendiri juga diajak untuk melihat dan mengoreksi diri. Kita diajak untuk melakukan pertobatan. Kalau inang ini kita jadikan sebagai model inspiratif yang sangat luhur, maka semoga keluhurannya itu tetap terjaga oleh anak-anaknya, putra-putrinya, mantu dan cucu-cucunya. Dan kita menjaga itu terus, karena orang kan akan selalu katakan, buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya, katanya kan. Kalau anak-anaknya semuanya hidup bahagia, hidup baik, rukun, damai, orang akan katakan, betullah kalau inang ini memang kelihatan sangat saleh dan kemudian luhur. Sehingga kita sepakat tadi mengatakan bahwa inang ini adalah Musa yang hidup itu, yang membawa keluarga ke tanah terjanji itu. Maka semua keluarga juga di perayaan 93 tahun ini diajak untuk menjaga itu, supaya keharuman namanya tetap mulia. Amin. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, di perayaan ulang tahun 93 tahun inang ini, pertama-tama kita bersyukur akan rahmat ini, tapi juga kita diajak untuk melakukan pertobatan. Karena bunyi dari Pekan Prapaskah ketiga ini diajak untuk bertobat, melakukan perubahan. Saya kemarin waktu Natal pergi jalan-jalan ke Panapa. Waktu ketemu dengan inang, ada dari keluarga Sinaga ya. Oh, ya. Ketemu kita di malam Natal itu ya. Jadi waktu Natal itu saya jalan-jalan juga ke Pamonangan. Dulu Pamonangan deh. Dulu Pamonangan itu kan dari paroki satu kiri Separapat kurang lebih sekitar 20 menit ya. Ada di situ pertapaan yang dibentuk dan didirikan oleh seorang rahib, orang Batak. Namanya itu lupa saya namanya. Nah, dia di situ tinggal sendiri dia. Lalu kemudian di kampung itu orang menanam jagung. Lalu kemudian saat itu saya lihat jagungnya banyak. Lalu kemudian saya tanya, di sini bagaimana kalau panen jagung? Biasanya lawan mereka itu monyet, budak. Budak itu lawannya mereka. Artinya mereka berlomba dengan monyet untuk mengambil hasil jagung itu. Jadi bagaimana caranya untuk mengantisipasi monyet yang banyak ini ya?
Jadi kalau kita ke Parapat kan banyak monyet itu kan. Biasanya mulai dari paling besar gitu, sampai anak buahnya kan, yang kecil-kecil. Bagaimana caranya? Saya katakan begitu. Begini pastor katanya. Jadi mereka itu mengupayakan mengambil buah kelapa. Buah kelapa itu mereka kosongkan, mereka ambil airnya, mereka lubangi seperti kita minum kelapa itu. Dilubangi, lalu kemudian diambil butiran jagung. Butiran jagung diambil dan dimasukkan ke dalam lubang itu. Dia ditaruh beberapa kelapa begitu, dimasukkan isinya butiran jagung. Lalu kemudian mereka taruh dan mereka lihat dari jauh. Mereka lihat dari jauh, mereka umpan, mulailah monyet-monyet tindakan. Biasanya monyet itu kalau jalan kan yang paling besar lebih dulu kepala monyet, baru yang terkecil gitu. Ketika monyet-monyet itu sudah mulai meraba buah kelapa itu dan mereka mulai mengambil biji-biji jagung itu, mulai menggenggam, barulah mereka lari bawa pentungan kayu. Mereka pukuli monyet itu. Nah, kalau monyet itu kan seperti manusia ya. Seperti manusia ya kan. Tangan yang kanan itu memegang kepalanya dan menangis dia. Seperti manusia dia menangis kan, nangis dia minta tolong dia. Tapi tangan yang kiri itu masih menggenggam butiran jagung itu. Kalau seandainya monyet itu tahu bagaimana cara lari yang baik supaya terhindar dari pukulan manusia itu, dia lepas ini kan, dia pergi lari itu. Tapi dia tidak. Dia minta tolong dan minta maaf, menangis di kepala tangannya, tapi tangannya masih pegang. Artinya apa? Kadang-kadang dalam hidup kita datang kepada Tuhan, minta maaf, minta ampun, tapi setelah itu kita buat lagi dosa gitu. Semoga pesan Prapaskah yang ketiga ini, kalau kita belajar dari Inang ini tentang sosok yang inspiratif, kita belajar tentang pertobatan yang tulus dan kemudian jujur dan tidak akan mengulangi lagi. Kalau sudah kita katakan kita minta maaf, kita bersalah, kita tahu kita salah, menyesal, bertobat, jangan diulangi lagi. Seperti Buddha tadi lah ya. Kalau kita masih mengulangi lagi, kita akan seperti dibentuk oleh petani-petani 40 permohonan itu kita nanti. Semoga Tuhan bantu kita semua. Amin.